warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bapak harapkan semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, hari ini pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ya, tahun 2020, kita memasuki ke pembelajaran ke-6. Masih di tema 1, subtema 2. Pembelajaran 6, tibalah saatnya pentas seni hari kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Ya, di sini coba kalian lihat, di situ ada lirik lagunya. Ya, lirik lagunya di situ tentang lagu wajib belajar. Lagu ini diciptakan oleh Restu Narwan Sutarmas. Ya, lihat, nanti setelah kalian membaca teks liriknya, berilah garis bawah pada kalimat yang menunjukkan ajakan. Dari lirik lagu ini, kalian cari. Ya, kalian tulis dulu nanti di buku tulis kalian, liriknya ditulis kembali di bukunya, lalu diberi garis bawah pada kalimat yang mengajak. Ya, kalimat yang menunjukkan kalimat mengajak. Cari di syair lagu ini. Oke, untuk lebih pahamnya, lebih jelasnya, kita dengarkan bersama-sama lagu wajib belajarnya ya. Ya, itu tadi lirik lagunya ya. Di sini Bapak mengambil lagunya dari YouTube. Ya, jadi Bapak mengcopy punya orang ya. Jadi untuk bahan pembelajaran kalian, bisa untuk referensi kalian nanti. Baik. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Di sini Udin yang memimpin musyawarahnya ataupun rapat bersama teman-temannya. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Jadi setiap anak itu bebas ya, bebas untuk memberikan pendapat. Semuanya bergantian tapi bergiliran, tidak semuanya langsung menjadi satu, tapi gantian. Misalnya si A dulu menyampaikan pendapatnya, lalu si B dan si C, dan akhirnya bergantian hingga semuanya menyampaikan pendapat. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman. Jadi mereka
ya melakukan itu bermusyawarah bersama-sama untuk menentukan lagu apa yang akan mereka pilih, ya. Dan akhirnya setelah mereka bermusyawarah terdapatlah dipilih 4 lagu, dan setelah dipilih bersama-sama diambil suara paling banyak, akhirnya terpilihlah lagu Wajib Belajar yang dipilih secara bermusyawarah. Baik, tuliskan rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Di situ ada 2 yang diminta, ada kepala banteng dan padi dan kapas. Jadi tugasnya kalian bisa tulis nanti di buku tulis kalian. Ya, kepala banteng itu menyimbolkan sila keberapa, apa bunyinya. Lalu padi dan kapas itu apa bunyi silanya. Bisa ditulis di buku tulis kalian. Pasangkan sikap yang menggambar sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Di situ ada 2 gambar. Ada bergotong royong membersihkan kelas dan ada yang sedang berdiskusi. Nah, kalian pasangkan yang berdiskusi itu kira-kira masuk ke sila keempat atau kelima. Ya, lalu yang membersihkan kelas itu sila keempat atau kelima. Nanti diberi garis saja. Ya, jadi maka dari itu kalian harus ingat dan harus hafal ya sila dari sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila supaya lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya ke depan. Ayo berlatih. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan. Ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Baik, perhatikan bilangan yang di sampingnya 362, 356, dan 348. Lalu dibuatlah perinciannya. Ya, 362. 3-nya adalah ratusan, ditambah 6-nya adalah puluhan, dan ditambah 2-nya adalah satuan ya. Jadi dirincikan mereka mana 3-nya letaknya dinilai berapa, ratusan, puluhan, atau satuan. Jadi dirincikan seperti ini. Contohnya ya, 356. 3-nya adalah ratusan, 5-nya adalah puluhan, dan 6-nya adalah satuan. Lalu 348 ya, 3-nya sama dengan ratusan, 4-nya puluhan, dan 8-nya satuan. Atau kalian bisa lihat juga nanti di buku yang sudah Bapak bagikan di halaman 92. Baik, lihat di situ nilai puluhannya tidak sama, nilai ratusannya sama. Ya, karena kalau kita perhatikan tadi angkanya dimulai dari angka 3 semua, berarti ratusannya semua sama di angka 300. Yang berbeda hanya puluhan dan satuan yang tidak sama. Ya, nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu sama-sama 300. Nilai puluhannya tidak sama, yaitu 60, 50, dan 40. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil. Kalau kita urutkan dari yang terkecil, mulai dari 40, 50, dan 60. Kalau kita urutkan bilangannya menjadi urutan bilangannya 348 itu yang paling kecil. Lalu agak tinggi lagi 356. Lalu yang paling tinggi nilainya adalah 362. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil ke yang paling besar. Lalu tugasnya di situ, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sebelahnya urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, jadi ada masing-masing 2 soal. 2 soal itu berbeda ya. Jadi kalau yang di sebelah kirinya itu mengurutkan dari yang terbesar dulu sampai yang terkecil. Kalau yang di sebelahnya dari bilangan terkecil menuju yang terbesar. Jadi diurutkan, di situ belum urut angkanya, masih acak.
Mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya satuan kubus. Lihat satuan kubusnya, kemarin kita sudah belajar tentang satuan kubus. Di situ ada 107, 112, dan 103. Lalu tugasnya urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan teliti. Lalu caranya diurutkan ya, dari 107, 112, 103. Mana yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu di sebelahnya, urutkan bilangan dengan memperhatikan banyak kubus satuan. Kalau tadi angkanya sudah ada, sekarang kalian mencari angkanya sendiri. Kalau yang di sebelahnya A, B, dan C itu berapa jumlahnya? Ya, lalu urutkan banyak kubus satuan tersebut dari yang paling banyak sampai yang paling kecil. Nanti ditulis angka bilangannya. Misalnya yang A, Bapak kasih contoh. Di situ kotak kubusnya ada 3, berarti 300. Lalu kotak satu panjang ke bawah itu hitungannya 10 ya. Di situ ada 4, berarti 40. Lalu yang satuannya ada 2, berarti 2. Berarti yang A itu jumlahnya 342. Ya, nanti yang B dan yang C-nya silahkan kalian hitung sendiri. Bisa lebih jelas kalian lihat di buku halaman 94. Baiklah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tolong tugasnya dikerjakan dengan baik dan teliti, minta bimbingan dengan orang tuanya. Kerjakan di buku tulis, jangan lupa untuk menuliskan hari, nama, tanggal ya. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.